Keterkaitan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah Subhanahu wa taala dan segala yang bertalian dengannya berdasarkan dalil naqli ataupun dalil aqli agar manusia dapat mengesahkan Allah tanpa keraguan sedikit pun. Ilmu fikih bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hal ini mesti diyakini bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum utama, berawal dari keimanan bahwa Al-Quran diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Persoalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitabnya, dan rasulnya merupakan pembahasan yang dikaji lebih luas dalam ilmu tauhid. Secara garis besar, fikih berkaitan dengan aturan syariah berupa ibadah dan muamalah lahir. Pengetahuan atas dasar-dasar ilmu fikih sangat mempengaruhi nilai ibadah setiap manusia. Begitu juga dasar tauhid yang erat dikaitkan dengan adab seorang kepada Allah dan makhluknya. Tanpa pemahaman fikih, semua ibadah penghambaan manusia tidak akan sampai kepadanya. Fikih adalah jalan menuju ma'rifatul sesungguhnya. Karenanya, semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap fikih, maka semakin mudah baginya untuk mencapai hikmah yang hanya dianugerahkan kepada manusia pilihannya. Singkatnya, hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid seperti hubungan antara bangunan dan pondasinya. Ilmu tauhid merupakan pondasi yang kokoh, sedangkan bangunan yang berdiri tegak dengan megahnya di atas pondasi yang kokoh dan kuat, itulah ilmu fikih. Keterkaitan ilmu fikih dengan ilmu bahasa. Ilmu bahasa adalah ilmu yang mengkaji, menelaah, menganalisis bahasa secara umum. Ilmu fikih membutuhkan ilmu bahasa, khususnya bahasa Arab, sebab di dalam ilmu fikih dikaji tentang dalil-dalil hukum berupa nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Untuk memahami dalil-dalil syarat tersebut, dibutuhkan ilmu bahasa Arab yang meliputi arti dan makna kata, susunan dan struktur kata, dan lain-lain. Bahkan, ilmu bahasa merupakan salah satu syarat yang mesti dimiliki dan dikuasai oleh seseorang ahli fikih dan mujahid untuk berjihad mengeluarkan hukum. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang berfokus pada membangun diri, bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membentuk zahir dan batin, serta memperoleh kebahagiaan yang abadi. Hubungan di antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf seperti dua rantai yang tak dapat terpisahkan dan saling mengikat. Seperti halnya dalam melakukan taharah yang dijelaskan dalam ilmu fikih, namun dalam ilmu fikih tidak menjelaskan mengenai nilai-nilai dan paham kerohanian. Maka dari itu, peranan ilmu tasawuf sangat diperlukan, karena ilmu tasawuf yang akan memberikan makna kerohanian dan nilai-nilai batiniah. Maksud dari nilai-nilai batiniah dan kerohanian di sini ialah sifat khusyuk dan ikhlas. Bahkan, ilmu-ilmu tasawuf akan memberikan kesiapan manusia untuk melaksanakan hukum-hukum fikih. Karena pelaksanaan kewajiban manusia tidak akan sempurna tanpa adanya nilai-nilai kerohanian. Jadi, seorang ahli sufi harus bertasawuf dan mengikuti aturan-aturan ilmu fikih. Begitupun sebaliknya, ahli fikih harus mengikuti aturan-aturan dalam ilmu tasawuf agar moralnya dapat terkendali. Keterkaitan ilmu fikih dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang menjadi puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apa yang dapat diketahui atau metafisika, apa yang seharusnya dilakukan atau etika, sampai di mana harapan kita atau agama, dan apa hakikat manusia. Ilmu fikih memiliki hubungan yang erat dengan ilmu filsafat, karena saat seseorang menetapkan suatu hukum yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat atau hukum yang ada dalam fikih ataupun hukum lainnya, dia diharuskan untuk berpikir secara menyeluruh, sistematis, terstruktur, serta mendasar hingga ke akarnya. Keterkaitan ilmu fikih dengan kaidah fikih. Secara etimologi, kaidah fikih adalah asas, landasan, dasar, basis atau pondasi fikih.
Secara terminologi, kaidah fikih adalah ketentuan umum atau universal sehingga hukum diketahui darinya. Kaidah fikih merupakan kaidah yang diambil dan digali dari diktum-diktum fikih secara induktif. Diktum fikih yang sangat banyak ini memiliki kesamaan-kesamaan sehingga dapat diambil kaidah umumnya yang membawahi diktum-diktum fikih tersebut. Dari kaidah ini, kita dapat melakukan penggalian hukum yang lain dengan cara ilhaq, menyamakan sebuah kasus yang telah ada hukumnya dalam fikih dengan kasus yang belum ada.